memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Halimah dan Wendang, dan coba kita pahami kondisi ini atau tema ini dalam rangka pelaksanaan tugas kita sehari di organisasi kita. Apakah ini sudah berjalan dengan semestinya atau memang masih ada hambatan, ada kendala. Tetap dengan mengacu kepada berbagai teori tentang perubahan. Paling tidak yang sudah banyak disampaikan oleh Pak Randi minggu lalu adalah yang utama, paling tidak yang minimal itu ya Sabakut Lewin ya, yang tiga itu. Yang barangkali kita coba melihat sejauh mana teori-teori ini sudah bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam organisasi kita tempat kita. Atau mungkin juga jika kita melakukan apa komunikasi dengan eh, para mahasiswa kita. Nah, mangga disilakan Bu Endang sama Bu Halimah itu saja untuk Baik, coba Pak. menyampaikan materi. Baik, Pak Oding, izin share screen, Pak. Ya, enggak. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu Endang. Sudah. Cuma ini gimana ya cara zoom-nya? Udah ya? Sudah, Ya. sudah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mulai ya, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di hari Kamis pada tanggal 15 Desember 2022 kelompok kami, kelompok keempat ya, saya Endang Wiyanti dan Ibu Halimatus Sa'diah akan menyampaikan presentasi dengan judul Komunikasi dalam Manajemen Perubahan. Dalam kesempatan kali ini adalah yang akan kami paparkan. Yang pertama tentunya karena kita bicara tentang komunikasi, tentu akan ada definisi komunikasi menurut para ahli, lalu elemen-elemen dalam komunikasi, proses komunikasi, peran komunikasi, peran komunikasi dalam manajemen perubahan, komponen komunikasi dalam manajemen perubahan, pendekatan komunikasi dalam manajemen perubahan, aspek komunikasi organisasi dalam manajemen perubahan, serta yang terakhir adalah pemimpin komunikasi dan kesiapan untuk berubah. Nah, ini kami ambil dari berbagai sumber. Yang pertama, ya langsung saja, definisi komunikasi menurut para ahli, ini memang definisi dari apa ya, teori lama ya Bapak Ibu ya, karena memang kita tahu yang memperkenalkan komunikasi yang memang ini dari lebih banyak dari Roger and Lauren Kincaid ya. Lalu nanti diambil lagi oleh Dr. Hafid Kagara ya. Menurut beliau, tahun 81, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Menurut Shannon dan Rogers bersama kembali dengan Dr. Lawrence Kincaid tahun 81, mendefinisikan komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Ini sama ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Lalu menurut Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh memengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja,
tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Berikutnya menurut Harold Loswell dalam bukunya Function of Communication in Society, komunikasi adalah satu arah yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan. Who says, what, in which, channel, to whom, with what effect. Siapa yang mengatakan, siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, dan kepada siapa. Lalu berefek apa. Itu menurut Harold. Lalu menurut Hayfield Kagara, komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi hanya bisa terjadi jika didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Ya, kemudian dijelaskan juga oleh Effendi tahun 2009 bahwa proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Jadi, berdasarkan beberapa definisi komunikasi dari para ahli di atas, komunikasi adalah metode yang digunakan sehari-hari dalam pesan atau stimulus yang terbentuk melalui proses yang melibatkan dua arah atau lebih. Satu sama lain memiliki peran dalam menciptakan pesan, mengubah isi dan makna, merespons pesan atau stimulus, dan mempertahankannya di ruang publik. Dengan tujuan dari komunikan atau dari si penerima dapat menerima sinyal atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau dari sumbernya. Ya, yang berikutnya ini adalah sebuah proses ya dalam komunikasi. Ada 8 elemen penting dalam proses komunikasi menurut Robbins ya tahun 2007. Yang pertama adalah pengirim pesan ya, atau mungkin yang kita kenal sebagai sender ya. Lalu ada proses encoding di dalamnya, ada pesan, ada media atau channelnya, ada proses decodingnya, ada penerima ya sebagai respons, dan yang terakhir adalah noise. Nah, ini mungkin berikutnya kalau digambarkan proses komunikasi seperti ini ya Bapak Ibu ya, ke-8 elemen ini. Baik, yang berikutnya saya lanjutkan dengan peran komunikasi. Dalam organisasi, komunikasi tidak sekedar proses menerima atau mengirim pesan dari satu individu ke individu lain, tetapi juga mencakup berbagai hal. Misalnya, di situ akan ada pentransferan, ya, atau ada pemahaman tentang makna. Apakah dalam proses ya antar komunikasi itu pesan yang disampaikan itu bisa diterima atau tidak oleh si penerima itu, ya, dan pesannya itu sesuai atau tidak dengan apa yang dimaksud oleh si yang menyampaikan pesan. Yang kedua, perannya adalah komunikasi yang efektif akan tercapai jika suatu pikiran atau ide yang disampaikan menghasilkan interpretasi atau pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi antara si pengirim dan penerima harus memiliki interpretasi yang sama atau pemahaman yang sama. Gitu. Lanjut. Nah, bagaimana dalam peran komunikasi dalam manajemen perubahan? Ya, di sini ada 3 ya. Perubahan organisasi merupakan fenomena yang biasa terjadi hampir di semua kehidupan organisasi. Seperti yang kemarin sudah disampaikan ya, kalau tidak salah pada presentasi kelompok pertama itu kan membahas tentang perubahan manajemennya atau perubahan organisasi. Nah, perubahan organisasi memiliki skala perubahan dari yang kecil, menengah, sampai yang besar. Perubahan organisasi tersebut dapat berhasil, dapat juga gagal, tergantung pada strategi manajemen organisasinya. Nah, yang berikutnya, antisipasi dalam upaya mempersiapkan implementasi perubahan
biasanya membutuhkan strategi organisasi yang membutuhkan kemampuan organisasi dalam mengomunikasikan rencananya. Nah, ini tentunya komunikasi sebagai salah satu hal yang penting ya dalam perubahan organisasi tersebut. Nah, hal itu terkait pada upaya manajemen organisasi dalam mentransfer pengetahuan dan informasi mengenai gagasan, kebutuhan, dan harapan perubahan yang dituju oleh organisasi tersebut. Nah, berikutnya manajemen organisasi ya sesuai dengan tadi ketika akan mengadakan perubahan di dalam organisasinya membutuhkan ya kemampuan ya keterampilan dalam komunikasi organisasi. Untuk apa? Untuk dapat menerjemahkan rencana implementasi perubahan kepada setiap anggota organisasi sebagai bentuk upaya mempersiapkan rencana tersebut sehingga meminimalkan ya atau meminimalisasi terjadinya resistensi dari para anggota organisasi. Ya, berikut ini adalah tahapan dalam perubahan organisasi. Di sini ada 8 tahap perubahan organisasi disampaikan oleh Kotter ya, yang merupakan melengkapi ya, merupakan penyempurnaan prinsip dari Lewins ya. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa urgensi yang ketika itu sudah tumbuh akan membentuk koalisi yang kuat, lalu menciptakan visi perubahan. Ya, bagaimana setelah diciptakan? Ya, mengomunikasikan visi perubahan tersebut. Nah, jika ada rintangan maka harus dihapus ya sehingga tahapan berikutnya menghapus rintangan. Lalu menciptakan sasaran jangka pendek, membina perubahan yang telah diciptakan dan terakhir mengukuhkan perubahan ke dalam budaya. Yang kemarin ya seperti yang kita ingat ada freeze ya dan seterusnya refreezing gitu ya. Baik. Nah, berdasarkan tadi ya tahapan-tahapan tersebut ketika terjadi perubahan akan mungkin muncul communication gap. Ya, kapan munculnya? Ketika karyawan tidak dapat dengan mudah menerima perubahan tersebut. Nah, gap ini ya merupakan suatu perbedaan sudut pandang, yaitu ketika pekerja tidak sepenuhnya mengerti tentang visi, misi, nilai, dan objektif yang diinginkan oleh pihak manajemen. Sebaliknya, pihak manajemen juga tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh pekerja. Jadi ini seperti ada yang putus ya di situ ya, si pekerja nggak mengerti, ya udah nggak ngerti aja gitu. Lalu pihak manajemennya juga tidak paham gitu. Jadi di situ ada masing-masing pendirian gitu, sehingga muncullah gap. Nah, dalam proses transisi ada satu bagian yang disebut sebagai area hitam, yaitu area yang membawa ketidakjelasan arah bagi anggota organisasi. Ya ketika tadi katakanlah para karyawan tidak mengerti, yaitu mungkin saat itu bisa disebut area hitam. Nah, komunikasi yang efektif mengenai perubahan dapat mengurangi spekulasi dan menghilangkan kecemasan-kecemasan tersebut. Baik, saya lanjutkan. Sekarang komponen apa saja ya dalam komunikasi kalau tentang manajemen perubahan ya, komponen komunikasi dalam manajemen perubahan. Jadi terdapat 3 komponen penting komunikasi, yaitu sikap ya atau attitude yang terhadap respons atau outcomes-nya. Komponen sikap tersebut ya ada 3 ya, afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga perilaku. Komponen tersebut dapat memengaruhi outcome seseorang dalam menghadapi suatu hal atau objek. Nah, ini ya Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat sumbernya diambil dari Gibson ya. Ketiga komponen tersebut di sini dari stimulan ya, lalu attitude dan outcomes. Ya, komponen itu tadi yang di tengah ini ya, ada 3 ini sehingga membentuk outcome. Outcome-nya mungkin bisa dilihat di situ di dalam bagan.
Ya, untuk berikutnya saya silakan Ibu Halimah untuk melanjutkan. Silakan Ibu Ya, Halimah. baik. Terima kasih Bu Endang. Mohon izin Pak Dr. Ruding untuk melanjutkan. Mohon maaf juga saya sambil di rumah sakit Pak. Jadi kalau off cam sebentar Ya, ya, saya ya. mohon maaf. Ya, Ya, silakan. baik. Saya lanjutkan teman-teman semua, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk tentang pendekatan komunikasi dalam manajemen perubahan. Jadi dalam pendekatan komunikasi ini ada 3. Pertama ada pendekatan makro, pendekatan mikro, dan juga pendekatan individual. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan makro ini interaksi organisasi dalam melakukan aktivitas dalam proses informasi atau pesan dari lingkungan, dan kemudian dia melakukan identifikasi, integrasi, dan juga menentukan tujuan organisasi. Nah, ini ada interaksi internal dalam organisasi tersebut. Kemudian pendekatan mikro ini memfokuskan pada komunikasi dalam unit atau subunit. Jadi lebih kepada divisi-divisinya yang dikuatkan untuk pendekatan komunikasinya. Nah, ini sehingga dibutuhkan kemampuan komunikasi antar anggota kelompok dan yang lainnya. Kemudian pendekatan ini juga membutuhkan peran pemimpin untuk memberikan informasi tentang tujuan organisasi, keterkaitan tujuan organisasi dengan tujuan kelompok atau divisi-divisi tersebut atau subunit tersebut, sehingga anggotanya termotivasi. Jadi tidak hanya ada perubahan yang dilakukan, tetapi pemimpin harus bisa menyampaikan keterkaitannya kemudian dari tujuan organisasi dan subunit masing-masing tersebut adalah apa, seperti itu. Dan yang terakhir ada pendekatan individual. Nah, pendekatan individual ini berarti secara personal ya. Ini berpusat pada tingkah laku, komunikasi individual dalam organisasi, karena mencakup pada interaksi pada sama individu, kelompok, dan organisasi. Jadi kalau bisa saya gambarkan, ini itu bisa melalui pendekatan komunikasi non formal, artinya dengan sambil berbincang-bincang santai dan lain sebagainya, tapi bisa dimasukkan pemahaman-pemahaman kepada anggota untuk bisa memahami tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi atau dilakukan, seperti itu. Selanjutnya ada aspek komunikasi organisasi. Jadi ini dalam manajemen perubahan, aspek komunikasi ini juga perlu dipahami terutama oleh pemimpin ketika akan melakukan perubahan. Nah, aspek komunikasi ini menurut Pace dan Paulus tahun 2022, pertama ada yang dinamakan aspek peristiwa komunikasi. Nah, ini terkait dengan seberapa jauh informasi itu diciptakan, kemudian ditampilkan atau disounding ya, kemudian disebarluaskan ke seluruh bagian organisasi. Jadi ini mencakup keseluruhan. Jadi tidak hanya bagian ini yang tahu atau divisi ini yang tahu, tapi yang lain ada yang belum tahu. Tapi benar-benar harus menciptakan informasi yang merata. Yang kedua, ada aspek iklim komunikasi organisasi yang kondusif. Nah, ini artinya terkait dengan metode dan teknik komunikasi yang tepat. Jadi, ketika ingin menyampaikan hal-hal yang ingin dilakukan dalam perubahan, perlu memperhatikan iklimnya, situasinya, kondisinya, dan waktunya untuk melakukan komunikasi antara pimpinan dengan anggotanya. Dan yang ketiga, ada aspek kepuasan komunikasi organisasi. Nah, ini terkait dengan apa yang dirasakan oleh seluruh individu dalam organisasi secara keseluruhan dalam berkomunikasi. Jadi mungkin kepuasan ini terkait dengan yang sudah disampaikan Bu Endang ya, ketika pentransferan informasi, mereka paham atau tidak, kemudian mereka bisa tahu maksudnya atau tidak dan lain sebagainya, sehingga mereka puas ketika melakukan komunikasi dengan pimpinan, atau pimpinan juga bisa menyampaikannya dengan cara yang asertif, lebih halus, tidak menyakiti, atau kemudian juga dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anggotanya. Selanjutnya, nah ini yang terpenting dalam komunikasi adalah kejelasan informasi. Kejelasan informasi ini sangat diperlukan ketika ingin melakukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, karena ketika ketidakjelasan informasi ini terjadi, ini akan terkait dengan menyebabkan banyak rumor. Jadi
akan banyak spekulasi-spekulasi, rumor-rumor yang berkembang yang tidak jelas, padahal sebenarnya tujuan perubahannya bukan seperti itu misalnya. Dan ini bisa banyak rumor berkembang dan tersebar dan diyakini pada akhirnya oleh para karyawan atau anggota organisasi. Sehingga ini bisa menjadikan kesalahpahaman dan komentar-komentar yang negatif. Bahkan yang lebih parahnya bisa memunculkan seperti yang disampaikan oleh Pak Randi minggu lalu kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kita menyampaikannya tidak salah, tapi orang memaknainya jadinya seperti individunya yang salah, bukan apa yang disampaikan begitu. Jadi lebih benci ke individu, bukan ke apa yang dilakukan gitu. Nah, ini hal tersebut dikarenakan rumor akan meningkatkan kesalahpahaman yang menyebabkan resistensi. Ini dari Bocem dan kawan-kawan tahun 2016. Dan yang terakhir, kami di sini juga mengaitkan antara pemimpin, komunikasi, dan kesiapan untuk berubah. Jadi pendapat dari Cummings dan Worley tahun 2005 dan juga Jones yang secara umum bisa dikatakan bahwa pemimpin dan komunikasi organisasi ini berperan penting dalam setiap tahapan perubahan dan menjadi kunci utama berhasil atau tidaknya perubahan organisasi itu dilakukan. Nah, dalam manajemen perubahan, ini diperlukan yang namanya kesiapan untuk berubah. Jadi, kesiapan untuk berubah ini didefinisikan oleh Holt dan kawan-kawan sebagai sikap komprehensif yang secara simultan dipengaruhi oleh isi pesan, proses, konteks, dan individu yang terlibat dalam suatu perubahan. Ini untuk merefleksikan sejauh mana kecenderungan individu untuk menyetujui, untuk menerima, dan mengadopsi rencana spesifik yang bertujuan untuk mengubah keadaan saat ini. Nah, ketika komunikasi organisasi kurang baik, nah maka akan berdampak pada rendahnya kesiapan organisasi untuk berubah. Ini hasil penelitian dari Ramadona dan Setiawan tahun 2019. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya dan Bu Endang sampaikan dari awal. Jadi intinya adalah pertama, membangun komunikasi efektif itu sangat penting dalam manajemen perubahan. Yang kedua, komunikasi efektif ini dapat dibangun dengan memperhatikan berbagai elemen proses, kemudian peran, pendekatan, dan aspek-aspek komunikasi ketika akan melakukan perubahan. Jadi benar-benar harus diperhatikan semuanya. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan perubahan dalam sebuah organisasi, peran pemimpin dan komunikasi menjadi kunci utama agar kesiapan untuk berubah dapat diciptakan sehingga mudah diterima oleh semua individu organisasi. Ya, sekian dan terima kasih atas atensi dari teman-teman semua dan juga dari Bapak Dr. Oding. Kami persilakan, saya kembalikan ke Bu Endang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya bagaimana Pak Dr. Oding? Mangga, silakan dilanjut tanya jawab. Oh ya, baik Pak. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan tadi, silakan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Iya, untuk termin pertama saya buka 3 penanya dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada 3, kebetulan sudah raise hand, sudah mengangkat tangan. Yang pertama Ibu Fajriah Hapsari, lalu dilanjutkan Bapak Muhammad Lutfi Nugraha, dan yang ketiga Ibu Siwi Puji Astuti. Silakan Bu Fajriah. Baik, terima kasih Bu Endang. Izin bertanya ya Dok. Begini ya. Bu Endang, tadi Bu Endang dan Bu Halimah kan tadi menyinggung soal area hitam ya, kalau saya tidak salah dengar. Area hitam dari komunikasi. Nah, apakah area hitam itu yang dikatakan sebagai gap ya? Atau memang berbeda antara area hitam dengan gap dalam komunikasi? Nah, yang saya ingin tanyakan itu adalah bagaimana sih caranya kita meminimalisir communication gap tersebut? Kalau semuanya terjadi gap yang seperti yang tadi saya tanyakan ya di dalam sebuah organisasi. Begitu Bu Endang, Bu Halimah. Terima kasih Dok. Ya, baik. Terima kasih Bu Fajriah. Lanjut dulu ya sekalian Pak Lutfi Ya, ya. lanjut aja.
Lanjut Pak Lutfi. Silakan Pak. Terima kasih. Mohon izin Dr. Oding Siap. setelah memperhatikan dan memahami dengan seksama, menganalisis dengan seksama materi yang tadi disampaikan oleh Bu Endang dan Bu Halimah, ada beberapa yang mungkin saya mau tanyakan terlebih dahulu terkait tadi dijelaskan bahwasanya komunikasi dalam suatu organisasi itu harus ada komunikasi yang efektif dan bagus gitulah, jelas. Nah, kira-kira komunikasi yang di dalam komunikasi itu tentu ada sebuah informasi. Ketika kita berkomunikasi pasti ada informasi yang akan disampaikan seperti itu. Nah, kira-kira dalam komunikasi ini informasi yang tidak jelas itu biasanya disebabkan oleh apa aja sehingga komunikasinya bisa rusak gitu. Kan dalam sebuah komunikasi tentu ada sebuah informasi. Dalam sebuah organisasi tentu ada komunikasi. Komunikasi pasti ada informasi. Nah, informasi tadi organisasi yang baik ketika komunikasi efektif dan tentunya pasti informasinya juga bagus. Nah, yang saya mau tanyakan adalah informasi yang tidak jelas itu biasanya disebabkan oleh apa? Informasi yang tidak jelas. Satu lagi, bagaimana caranya supaya dalam suatu organisasi anggotanya itu bisa memahami informasi yang kita sampaikan, yang disampaikan. Mungkin itu aja Bu Endang, Bu Halimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Tadi ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Saya lanjut ke penanya ketiga dulu ya, Bu Siwi Pujiastuti. Silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Endang atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Oding. Pagi, Bu. Jadi begini Bu Endang, tadi kan sedikit menambahkan perihal pertanyaan dari Pak Lutfi mengenai ketidakjelasan ya kan mengenai informasi. Nah, pertanyaan saya singkat aja, bagaimana cara kita membangun komunikasi yang efektif agar perubahan itu dapat mudah diterima oleh seluruh anggota organisasi? Sudah itu aja. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih kembali Bu Siwi. Baik, untuk 3 pertanyaan tadi mungkin kami tanggapi dulu ya. Yang pertama dari Bu Fajria, Bu Siwi, dan Pak Lutfi dan Bu Siwi. Mungkin izin Bu Halimah, kita bagi-bagi ya Bu. Siap. Boleh. Saya jawab pertanyaan Bu Siwi mungkin yang terakhir tadi ya. Tadi Ya. Bu Siwi menanyakan bagaimana apa tadi ya? Saya agak lupa. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif, gitu ya? Kan tadi terkait dengan perubahan agar dapat mudah diterima oleh para anggotanya ya, anggota organisasi tersebut. Jadi berdasarkan pemaparan yang tadi kami sampaikan ya Bu Siwi, komunikasi yang efektif itu kan dapat dibangun dengan menyusun berbagai strategi komunikasi dan dengan memperhatikan elemen-elemen komunikasi dalam proses komunikasi dan komponen-komponen komunikasi tersebut. Jadi yang tadi disampaikan ada 3 ya, afeksi, kognisi, dan perilaku. Nah tentunya dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang tepat, memerhatikan aspek-aspek komunikasi, jadi misalnya ada peristiwa apa nih yang terkait dengan belakangan ini, pasti itu nanti akan berpengaruh terhadap penyampaian komunikasi. Atau iklimnya seperti apa nih, trennya seperti apa gitu. Dan tadi yang disampaikan oleh Bu Halimah yang terakhir kepuasan komunikasi itu pasti nanti endingnya atau muaranya di situ ya, memperhatikan kejelasan informasi-informasi tersebut. Semoga ya dengan harapan ya semoga komunikasi yang disampaikan itu akan menjadi efektif. Ini ada juga ya yang saya sempat baca ya dari teori komunikasi ya yang menyebutkan bahwa dalam komunikasi yang efektif itu yang pertama diperlukan penerangan yang ringkas dan cukup ya, yang ringkas dan cukup dari penerima. Yang kedua menggunakan bahasa yang sesuai, jadi mungkin bahasanya dapat dipahami oleh si penerima itu. Jadi ya dilihat
siapa nih orang yang dihadapi. Kalau memang dia berpendidikan tinggi, tentu akan berbeda bahasanya dengan yang berpendidikan sedang atau maaf mungkin berpendidikan rendah gitu. Jadi cara menyampaikan ke karyawan, misalnya staff, dan menyampaikan ke mohon maaf mungkin OB gitu ya, atau apa namanya, yang berpendidikan di bawah itu mungkin agak berbeda komunikasinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kejelasan ya, sudah pasti ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, berkomunikasi secara efektif pasti harus jelas. Kalau nggak jelas, bagaimana mungkin orang yang diajak bicara itu akan paham gitu ya, karena kata kuncinya tadi harus sama-sama satu frame atau satu interpretasi atau satu pemahaman. Nah, yang terakhir di sini disampaikan, yang keempat adalah penggunaan media yang tepat. Gitu. Mungkin itu ya Bu Siwi, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Baik, terima kasih Bu Endang. Terima kasih. Untuk berikutnya, pertanyaan Bu Fajriah dulu ya. Tadi ditanyakan, untuk Bu Halimah tanggapi ya Bu. Ya, Bu Fajriah, ia bertanya terkait dengan tadi ya, gap dan area hitam tadi ya, bagaimana cara apakah sama gitu ya tadi yang pertama, terus bagaimana cara meminimalisasi communication gap tadi jika yang terjadi dalam organisasi. Mangga Bu Halimah. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang. Izin mencoba menjawab Bu Fajriah ya. Untuk tadi yang ditanyakan pertama tentang area hitam tadi ya, apakah sama dengan communication gap? Sebenarnya kurang lebih kalau dari pemahaman saya kurang lebih sama. Artinya area hitam ini kan proses transisi pada saat dilakukan manajemen perubahan. Nah, area ini membawa ketidakjelasan arah bagi anggota organisasi. Nah, ketika adanya ketidakjelasan arah, maka disitulah bisa muncul yang namanya gap dalam komunikasi. Nah, karena apa? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Endang, ada yang putus nih antara pimpinan dengan anggota. Jadi ada pesan-pesan yang ternyata tuh nggak nyambung. Bisa jadi anggota organisasi tidak paham dengan maksud dan tujuan perubahan, atau bisa jadi juga sebaliknya, manajemen yang tidak paham dengan keinginan dari anggota, sehingga di situ tidak jelas arahnya ini mau bagaimana, seperti itu. Itu mungkin menjadi dampak dari adanya area hitam tadi, adanya ketidakjelasan arah, seperti itu. Jadi memunculkan yang namanya gap di antara pimpinan dan juga anggota organisasi. Nah, lalu kemudian caranya, kalau nggak salah tadi caranya ya, caranya gimana nih kalau misalkan untuk mengurangi atau minimalisir atau menghilangkan adanya communication gap? Kalau menurut saya, kalau dihilangkan mungkin tidak bisa langsung menghilangkan 100%. Artinya pasti communication gap itu pasti ada saja, walaupun hanya dalam 1-2 orang lah, atau mungkin sekelompok kecil gitu. Pasti ada saja yang muncul di situ gitu. Tapi bisa kita minimalisir. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Misalkan dengan memberikan empati, artinya dan ini terutama harus bisa ditunjukkan dari pimpinan ya, atau dari manajemen, harus bisa menunjukkan empati apa yang dirasakan oleh anggota pada saat itu, dan kemudian kita tidak bisa langsung melakukan perubahan secara spontan. Jadi benar-benar kita lihat dulu kondisi dari anggota. Kemudian berkomunikasi secara asertif, artinya ketika menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, menyampaikan tujuan-tujuannya, menyampaikan mengajak seperti itu tanpa menyakiti. Jadi benar-benar dengan bahasa yang baik, dengan intonasi yang jelas, yang baik, yang tidak terkesan menggurui misalkan, karena mungkin banyak dari anggota organisasi juga kan yang lebih tua misalkan ya, usianya seperti itu. Dan kemudian bekerja sama. Bekerja sama ini sangat penting. Jadi bukan hanya pimpinan yang ingin berubah, tapi benar-benar harus mengajak
anggota organisasi untuk bisa mau berubah dengan cara mengajak mereka bekerja sama benar-benar untuk bisa memahami, melihat hal-hal apa yang memang harus diperbaiki dalam organisasi tersebut. Lalu ada juga melakukan klarifikasi. Nah, ini dilakukan ketika misalkan adanya ketidakjelasan dari informasi yang diterima oleh anggota organisasi. Jadi ini perlu diklarifikasi. Jadi jangan sampai rumor sudah berkembang banyak, sudah berkembang luas, sudah banyak kesalahpahaman dan lain sebagainya. Lalu pimpinan, oh ya sudahlah, ntar juga hilang sendiri gitu. Ntar juga gosipnya berhenti sendiri misalkan begitu. Ntar juga mereka ikut. Sebenarnya itu menjadi menjadi hal yang kurang tepat. Jadi alangkah baiknya itu diklarifikasi semuanya. Dan selanjutnya ada bisa mengevaluasi komunikasi yang sudah dilakukan. Jadi ketika sudah disampaikan maksud dan tujuan dari pimpinan, alangkah baiknya diingat kembali, dievaluasi kembali. Kira-kira apakah tadi itu sudah nyampe atau belum ya informasi yang ingin disampaikan, dan kemudian apakah mereka sudah paham tentang perubahan-perubahan yang akan dilakukan, dan kemudian mungkin bisa dicek kembali gitu, atau bisa ditanyakan kembali kepada anggota-anggotanya. Nah, selanjutnya bisa juga dengan memberikan permintaan maaf ketika misalkan adanya kesalahpahaman yang dilakukan pimpinan misalkan, atau misalkan ada hal-hal yang tidak jelas sehingga menyebabkan rumor berkembang. Jadi sebenarnya permintaan maaf ini kan mungkin agak sedikit seperti apa ya kalau untuk pimpinan gitu, tapi memang itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ketika memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, lalu bersikap profesional. Ya, hal tersebut juga menunjukkan profesionalitas ya, seperti yang tadi. Selain itu, melakukan strategi komunikasi efektif. Nah, strategi komunikasi efektifnya seperti yang disampaikan oleh Bu Endang. Jadi jangan tiba-tiba langsung menyampaikan informasi. Nah, kita merubah ini, kita ini misalkan. Nah, ini menjadi kebijakannya sekarang begini, kebijakannya sekarang begini. Tapi tidak mengatur strategi, tidak melihat memperhatikan komponen atau elemen-elemen dalam proses komunikasi. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Lalu bisa juga dengan melakukan mediasi, dan yang terakhir bisa melakukan komunikasi langsung. Artinya kalau kan sering ya ada kebijakan-kebijakan baru dibuat melalui surat. Jadi ada surat yang disampaikan, edaran seperti itu misalkan, atau tiba-tiba diinformasikan di web dan lain sebagainya, atau di WA. Nah, alangkah baiknya komunikasi itu disampaikan secara langsung, tatap muka, sehingga bisa diadakan diskusi, misalkan tanya jawab, dan bisa mengklarifikasi. Nah, itu menurut saya dan mungkin juga menurut Bu Endang tentang cara meminimalisir communication gap yang tadi ditanyakan oleh Bu Fajriah. Kira-kira seperti itu, Bu. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang jelas. Baik, Bu Fajriah. Ya. Bagaimana, Bu? Alhamdulillah sudah jelas, Bu Endang dan Bu Halimah. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima Lanjut. kasih, Bu Fajriah. Ya. Berikutnya tadi dari Pak Lutfi ya, yang menanyakan ada dua ya. Pertama, ketidakjelasan informasi dalam komunikasi biasanya tuh karena apa ya, penyebabnya apa, dan bagaimana caranya agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh anggota organisasi. Gimana Bu Halimah, mau menanggapi? Ya, boleh sambil sekalian deh. Iya, sekalian. Ya. Izin Pak Lutfi mencoba menjawab sedikit. Jadi ketidakjelasan informasi memang sering ya terjadi, bahkan di lingkungan kerja kita juga pasti sering gitu, nggak jelas tiba-tiba ini ada kebijakan ini itu, tapi sosialisasinya misalkan kurang atau seperti apa. Nah, ketidakjelasan informasi ini banyak penyebabnya. Mungkin yang bisa saya sebutkan pertama adalah bisa jadi bahasa yang digunakan tidak jelas. Ini akibat penguasaan bahasa yang kurang. Jadi dalam menyampaikan informasi baik langsung ataupun tidak langsung, kadang bahasanya terlalu ambigu atau tidak jelas poinnya, intinya, tujuannya kemana gitu. Nah, sehingga
penerima pesan pun gitu seperti kita yang membaca informasinya itu tuh nggak paham juga maksudnya apa gitu. Nah, atau bisa juga ketika ada tatap muka, artikulasi juga nggak jelas. Itu sebenarnya bisa walaupun hal sepele ya, tapi itu bisa menjadi salah satu noise ya kalau dikatakan dalam proses komunikasi itu bagian dari apa namanya penghambat komunikasi. Yang ketiga bisa juga karena tujuan informasinya juga tidak jelas. Jadi yang dimaksudkan apa, tapi arah yang disampaikan itu tidak sampai kepada penerima pesan. Atau juga bisa karena gangguan dari media yang digunakan. Misalkan menyampaikan informasi melalui Zoom. Tapi ternyata tidak support internet lah, tidak support apa namanya data dan lain sebagainya yang tiba-tiba terputus dan ketika menyambung kembali tahu-tahu informasi yang diterima ya sudah beda lagi dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi bagian dari ketidakjelasan informasi seperti itu. Mungkin masih banyak lagi sih, nanti bisa kalau ada pendapat dari teman-teman yang lain silakan. Nah, kemudian kalau bagaimana supaya bisa mudah dipahami untuk ketidakjelasan informasi tersebut, bisa dengan mengantisipasi penyebab ketidakjelasan informasi yang tadi. Jadi penyebab-penyebab yang tadi itu kita antisipasi dari awal. Kan banyak sekali ya hambatan-hambatan dalam komunikasi. Misalkan jika seorang pemimpin merasa kurang baik dalam penguasaan bahasa, nah maka sebenarnya alangkah baiknya dibuatkan draft terlebih dahulu. Ketika mau berdiskusi, ketika mau menyampaikan informasi, menyampaikan kebijakan, nah jadi dibuat draft oleh tim ahli, kemudian ada ahli bahasa dan lain sebagainya untuk bisa menyampaikan maksud dan tujuannya supaya bisa lebih mudah dipahami. Kurang lebih seperti itu. Atau misalkan mengecek kembali media yang digunakan, ini sesuai nggak ya kalau misalkan informasinya sangat urgent sekali, tapi kita hanya melalui WA, misalkan seperti itu. Apakah kira-kira pas atau enggak nih informasinya nyampe atau enggak nih? Apakah baiknya tatap muka langsung atau dari WA cukup, misalkan seperti itu. Itu kayaknya perlu juga dipertimbangkan. Kira-kira mungkin kurang lebih seperti itu Pak Lutfi. Kalau ada kurang-kurang mohon maaf dan mungkin bisa ada tambahan dari yang lain atau dari Pak Dr. Oding. Ya, baik. Pak Lutfi, ada tambahan? Cukup. Terima kasih. Bisa ya? Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih. Untuk mohon izin Pak Dr. Oding, saya lanjutkan. Silakan. Masih ada, Ya. ternyata nih teman-teman Silakan. semangat sekali ya ini hari ini semuanya bertanya. Saya berikan kesempatan. Ini ada 4 ya, Pak Randi, Pak Ardi, Pak Fikri, dan Bu Iis. Mungkin sekaligus aja ya untuk yang sesi kedua ini. Yang pertama silakan Pak Randi Ramliana. Baik, terima kasih Bu Endang atas kesempatannya. Ini Bu Endang dan Bu Halimah ya. Karena kita bicara soal kepemimpinan ya, maksudnya lebih ke bagaimana seorang pemimpin itu membuat atau siap untuk berubah gitu ya. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara menciptakan kondisi siap untuk berubah oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi gitu. Itu aja sih Bu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Randi. Sama-sama. Yang kedua, silakan Pak Ardiansyah ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Pak. Jadi berbicara masalah komunikasi, jadi sudah banyak disampaikan tadi oleh pemateri hari ini dan insya Allah nanti akan ditambahkan oleh Pak Dr. Oding. Jadi sedikit saya mau menambahkan. Jadi hal-hal yang demikianlah yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi ya. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka
sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik juga. Kenapa harus adanya sebuah komunikasi? Karena komunikasi itu menurut saya adalah sebuah aspek yang sangat mendukung sebuah perubahan di dalam sebuah organisasi. Nah, apakah nanti karyawannya mau menerima perubahan itu? Tentu komunikasi yang baik yang harus diterapkan. Nah, selain itu, komunikasi yang baik juga dapat meminimalkan konflik yang ada di dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan juga. Selanjutnya, untuk pimpinan, bagaimana cara membangun sebuah atmosfer yang positif ya dalam area perusahaannya. Karena komunikasi-komunikasi yang baik disampaikan dengan baik, nah insya Allah menuju perubahan yang lebih baik. Nah itu yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan-perusahaan ataupun sebuah organisasi. Nah, tadi juga sudah dijawab, ini cara dan komunikasi harus disesuaikan ya dengan kondisi tertentu atau di kondisi perusahaan itu. Jangan sampai perusahaan tidak menyesuaikan. Misalnya perusahaan dalam kondisi konflik misalnya di dalamnya. Nah, inilah peran daripada seorang pemimpin mengkomunikasikannya seperti apa. Bahkan di daerah Jawa dan daerah Jakarta atau Bekasi dan lain sebagainya kan pada saat Covid saya contohkan realitanya banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK massal. Nah, komunikasi yang seperti apa nih kira-kira yang dapat disampaikan oleh pimpinan ya, seorang pimpinan itu agar tidak menjadi bias nantinya oleh pimpinannya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar ya. Nah, apakah akan ada pengurangan tahun depan atau seperti apa? Terus bisa jadi apakah saya akan dipecat dan lain sebagainya. Pertanyaan itu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, nantinya inilah tugas daripada pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi bagaimana mengkomunikasikan dengan baik sesuai dengan kondisi-kondisi perusahaan yang sedang dia jalani. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, resiko komunikasi ini sangat mendasar sekali untuk sebuah organisasi. Ya, saya pernah baca di Perception Equals Reality. Nah, dalam sebuah tulisan itu kurang lebih persepsi sama dengan realitas. Nah, ini juga yang sangat penting. Yang pertama itu harus memperhitungkan perubahan cara berpikir karyawannya. Nah, jika kita memberikan sebuah informasi, apakah karyawan kita ini bisa mengikuti kita atau tidak, seperti itu. Jadi ada pemikiran-pemikiran daripada karyawan itu, apakah perubahan itu harus dilakukan atau tidak. Nah, itu peran pimpinan nantinya untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, yang terakhir ini persepsi karyawan. Bagaimana cara mengkomunikasikan seorang pimpinan kepada bawahannya bahwa memang sebuah perubahan ini harus kita lakukan dengan tujuan yang lebih baik. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Mengenai pertanyaan saya ini hampir mirip-mirip sih dengan pertanyaan teman-teman tadi. Kira-kira menurut Bu Endang dan Bu Halimah, hambatan-hambatan yang seperti apa sih yang biasa kita temui dalam mengkomunikasikan sebuah perubahan itu di dalam sebuah perusahaan ya? Karena banyak sekali hambatan-hambatan nantinya yang akan kita temui. Nah, yang kedua, izin bertanya juga, misalkan Bu Endang atau Bu Halimah itu seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan university ya. Nah, misalnya ada kejadian seperti kemarin ya, ada misalnya ada COVID jilid 2 dan lain sebagainya ataupun hal-hal lain yang memang membuat adanya PHK besar-besaran di
perusahaan yang sedang dipimpin atau di university yang sedang dipimpin ya. Kira-kira mengkomunikasikannya itu seperti apa ya? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah ya, cukup panjang ya pertanyaannya, panjang dan sulit. Baik, yang berikutnya Pak Fikri ya, Pak Fikri dan Bu Iis. Pak Fikri dulu ya, silakan Pak Fik. Oke, terima kasih Bu Halimah, terima kasih Bu Endang. Ya, sedikit sih pertanyaan saya. Ya, kita kan tadi membahas tentang komunikasi ya. Nah, kalau yang kita alami saat ini adalah kita sedang belajar di mata kuliah di manajemen pendidikan. Nah, pertanyaan saya, mengapa sih komunikasi itu sangat penting dalam manajemen pendidikan pada saat ini yang kita lakukan? Itu aja Bu Endang. Terima kasih. Baik, berarti urgensinya ya Pak Fikri ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Fikri. Lanjut, ini pertanyaan Bu Iis ya, penanya terakhir nih kayaknya nih. Ya, Mangga, baik, Bu Endang, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk Bu Endang dan Bu Halimah tentang, tadi dijelaskan tentang elemen dalam proses komunikasi ya. Ada pengirim pesan, proses encoding, pesan, media, proses decoding, penerima pesan, dan noise. Nah, saya ingin tanyakan, bagaimana hubungan antara elemen-elemen tersebut? Apakah semuanya saling berhubungan atau bagaimana hubungan antara elemen-elemen dalam proses komunikasi itu? Begitu saja pertanyaan saya untuk Bu Endang dan Bu Halimah. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Iis. Baik, ada 4 pertanyaan ya. Izin saya menanggapi mungkin dari Pak Ardiansyah dulu ya, Bu Halimah boleh ya? Boleh, Bu Endang, silakan. Nanti Bu Halimah juga mangga dipersilakan. Siap. Tadi pertanyaannya ada 2 kalau nggak salah ya Pak. Pertanyaan yang kedua ini yang agak susah ya. Oke, nanti tolong Pak Ardiansyah tolong direvisi kalau ini ya. Yang pertama, ini yang tadi saya catat pertanyaan dari Bapak adalah hambatan-hambatannya ya. Hambatan apa sih yang biasanya muncul dalam mengomunikasikan perubahan yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi? Gitu ya Pak Ardiansyah ya? Baik, Pak Ardiansyah, benar ya? Iya, baik. Jadi, kalau menurut saya ya Pak, mungkin nanti Bu Halimah akan menambahkan hambatan-hambatannya adalah, yang pertama, adanya persepsi dan penalaran dari penerima pesan yang salah. Tadi kan memang mungkin sudah dijelaskan ya dalam paparan kami. Jadi ada persepsi dan penalaran dari penerima pesan yang salah, atau tadi mungkin bahasa gampangnya kita sebut miskomunikasi ya, miscommunication terhadap informasi yang disampaikan. Nah, hal ini menjadi salah satu penyebab atau bisa dikatakan sebuah penghambat ya, yang menyebabkan ketidakjelasan informasi yang disampaikan oleh pemimpin atau bisa dikatakan pendekatan komunikasinya tidak tepat gitu. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Kalau di sini ada beberapa level resistensi ya tadi ya, level resistensi terhadap perubahan organisasi. Ini saya ambil dari Jones ya tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa ada beberapa level, yaitu level individu ya, yang terkait dengan kognitif, ketidaknyamanan ya, ketidakamanan, persepsi yang salah tadi ya, betul ya, sama dan retensi serta kebiasaan. Itu level individu tadi mungkin yang dijelaskan Bu Halimah tadi ya. Ini saya hanya menyampaikan kembali. Yang kedua level kelompok terkait pada norma-norma. Di situ ada mungkin kalau di sini bahasanya kohesivitas dan grouping ya.
ya terkait dengan norma-norma yang berlaku mungkin ya di suatu tempat atau suatu daerah kan tidak bisa disamakan. Nah, itu bisa menjadi sebuah penghambat juga. Yang ketiga, level fungsional terkait pada perbedaan dalam orientasi subunit, kekuasaan, dan konflik. Ya. Lalu level organisasi terkait pada struktur, budaya, dan strategi. Gitu. Ya memang kalau disimpulkan di sini penghambatnya ya cukup banyak ya Pak ya. Resistensi untuk berubah pada level organisasi akan terkait dengan konflik ya, kekuasaan, perbedaan pada orientasi fungsional, struktur dan budaya organisasi ya. Itu mungkin nanti akan kita pelajari di materi yang berikutnya ya tentang budaya organisasi. Itu mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Ardiansyah. Nah yang kedua tadi bagaimana ya menyikapi ya ketika kalau misalnya diumpamakan ya kita sebagai pimpinan ya bagaimana cara mengomunikasikan kepada bawahan atau kepada para pekerja kita gitu ya manakala dihadapkan pada situasi mereka harus dengan terpaksa mungkin gitu ya Pak Ardiansyah ya dengan terpaksa harus diberhentikan gitu ya. Mungkin kalau ya alhamdulillah ya saya belajar dari organisasi di tempat kami bekerja ya Bapak Ibu semua kita bekerja ya bahwa belajar dari yang kemarin ya COVID itu memang pasti banyak perusahaan yang memberhentikan secara sepihak karena memang ya tidak ada pendapatan dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin kalau di level pendidikan gitu ya agak sulit memberhentikan secara sepihak karena memang dipilih mungkin ya Pak ya mungkin dipilih yang harus diberhentikan itu yang levelnya seperti apa gitu. Kalau dirasa ini SDM-nya butuh sekali nggak mungkin itu pasti akan dipertahankan bagaimana caranya tapi mungkin tetap akan ada komunikasi dengan beberapa tawaran-tawaran misalnya ya ada penyesuaian gaji dan seterusnya. Nah PR-nya adalah ini mungkin yang terpaksa harus di PHK. Mohon maaf jadi misalnya ada pada level SDM yang tanda petik bukan kurang penting ya. Ini penting juga. Jadi misalnya petugas keamanan, petugas kebersihan dan seterusnya gitu ya. Karena ketika COVID kita semua tahu pembelajaran kan tidak ada, jadi PJJ istilahnya ya, atau dilaksanakan secara daring sehingga kelas-kelas ya yang biasa digunakan oleh mahasiswa atau siswa itu kan tidak dipakai, otomatis akan ada alasan ya salah satu yang menjadi penguat dari seorang pimpinan kepada pekerja yang tanda petik akan siap-siap di PHK bahwa mohon maaf mungkin tenaga Bapak Ibu untuk saat ini ya tidak bisa digunakan karena memang yang nggak ada yang dikerjain gitu kasarnya seperti itu sehingga ya dengan alasan-alasan yang logis ya tentunya diharapkan para pekerja tersebut bisa menerima gitu mungkin itu ya Pak Ardiansyah ya. Nanti mungkin Bu Halimah punya pendapat yang berbeda. Pak Ardian, jawaban saya gimana? Nanti ditambahkan Bu Halimah ya Pak. Ya, baik. Untuk atau Bu Halimah mau mengomentari dulu Pak Ardiansyah? Iya, boleh. Langsung aja takut lupa. Sedikit juga tadi mungkin kalau untuk yang hambatan sudah disampaikan Bu Endang ya kurang lebih sama kalau dari saya. Terus untuk pertanyaan yang kedua ini pertanyaan pamungkas sekali. Sebenarnya saya juga bingung sih karena saya sebagai ibaratnya kita di Unindra kan juga sebagai anggota ya artinya kita pekerja juga di sana yang merasakan kebijakan-kebijakan dari pimpinan gitu. Memang mungkin kalau suatu saat saya sebagai pemimpin yang perlu dilakukan memang menyusun strategi komunikasi yang sudah disampaikan Bu Endang tadi sebelumnya. Artinya gimana caranya supaya
misal pandemi COVID yang sudah kita rasakan ini berdampak ke organisasi. Jadi kemudian kita lihat juga kemampuan organisasi kita seperti apa, apakah sumber daya yang kita miliki itu bisa mensupport kesejahteraan kesejahteraan anggota individu masing-masing, dan kemudian kalau memang ternyata kondisinya harus ada yang diberhentikan, misalkan mohon maaf, atau harus ada penyesuaian gaji seperti yang Bu Endang sampaikan, yaitu yang perlu dipikirkan yang jadi PR adalah mengkomunikasikannya gitu dengan cara sehalus-halusnya, sebaik-baiknya, dan dengan betul-betul menjaga agar tidak terjadi penolakan besar-besaran gitu. Itu sih yang menurut saya untuk bagaimana caranya ketika misalkan saya menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Bendang, tambahannya. Mungkin itu Pak Ardiansyah, mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Ya, terima kasih mungkin. jawabannya. Ya. Mungkin sedikit respon ya 1 menit. Nah, jadi terima kasih atas jawabannya. Memang ya walaupun bukan struktural ataupun jabatan dalam sebuah organisasi, ya minimal kita bisa lihatlah belajar dari yang sudah ada ataupun yang sudah kita kerjakan atau membantu struktural dan lain sebagainya, kan saya rasa sudah dipahami semua ya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang ini bukan dunia pendidikan, yang saya bilang di dunia perusahaan ya, memang banyak sekali kemarin penolakan daripada PHK massal itu. Memang benar kata ibu-ibu, saya sangat setuju sekali. Yang SDM yang dibutuhkan saja yang dipertahankan kemarin tuh. Bayangkan saja dari 10 ribuan karyawan kemarin tuh yang dipertahankan nggak nyampe 1000 ya. Itu pun yang mau dipangkas lagi katanya. Itu di tahun 2020 sih kurang lebihnya. Dan memang perusahaan-perusahaan memberikan sebutannya remon, apalah namanya itu ya. Nah, kalau sudah dikeluarkan. Nah, saya sangat setuju sekali di Universitas Pakuan ya, walaupun kita cuma beberapa kali menginjakan kaki di situ ya. Khususnya saya sering ketemu dengan dekan ya. Di situ pengkomunikasian antara dekan dan bawahannya itu sangat luar biasa kalau di Pakuan tuh. Nah, kalaupun Bu Endang ataupun yang lain-lainnya menjadi struktural nantinya, ataupun Pak Fikri misalnya, ya saya rasa hal-hal yang positif yang ada di Pakuan tuh bisa dijalankan ya di Unindra ya, seperti itu. Baik itu dari sikapnya, kalau terus dari dekan ke prodi atau dekan ke dosen-dosen ataupun ke mahasiswa, itu sangat luar biasa komunikasinya ya. Bahkan kalau kita WA sekalipun, Masya Allah luar biasa, sekelas dekan, profesor tuh sudah nggak nyampe 5 menit sudah dibalas. Sama Pak Dr. Oding juga, kalaupun kita WA, Alhamdulillah balasnya cepat. Nah, itu sebuah pelayanan dan komunikasi yang baik ya antara pimpinan dan bawahannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bu Endang dan Bu Halimah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Sama-sama Ardiansyah. Pak, terima kasih. Saya lanjut ya, tadi masih ada beberapa yang belum ditanggapi. Pertanyaan dari Pak Fikri ya. Mengapa komunikasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perubahan? Izin Bu Halimah, saya tanggapi duluan ya Bu. Siap Bu, silahkan. Ya, jadi memang seperti yang sudah dipaparkan tadi ya, materi hari ini kan memang highlight-nya ada di komunikasi ya, lalu dihubungkan dengan manajemen perubahan ya. Kenapa komunikasi penting? Tadi sudah dipaparkan ya, salah satu elemen bagian dari perubahan manajemen ya komunikasinya itu harus
benar, harus jelas, harus sesuai dengan ya intinya harus terpenuhi, harus tercapai gitu. Kenapa penting? Ya karena komunikasi memang menjadi salah satu cara efektif ya untuk menyampaikan ide, tujuan, alasan atau mungkin tadi perubahan ya atau nanti harapan. Salah satu apa ya kendaraan untuk mencapai visi misi sebuah organisasi ya dalam suatu perubahan di organisasi. Gitu. Jadi jika ingin melakukan perubahan dalam organisasi, maka berdasarkan pemahaman tadi ya, Bapak Ibu ya, perlu dibuat strategi komunikasi yang efektif agar tujuan perusahaan tersebut dapat dipahami sehingga dapat mengurangi spekulasi, mengurangi tadi resistensi sebagai penghambat kecemasan ya dalam tentunya dimulai dari individu-individu organisasi tersebut. Itu karena kita semua sini percaya komunikasi yang baik antar anggota organisasi itu merupakan aspek penting dalam mendukung perubahan di dalam organisasi. Jadi dengan komunikasi yang baik, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan itu dapat menerima perubahan dan memahami bahwa perubahan memang perlu dilakukan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk kebaikan organisasi. Gitu mungkin Pak Fikri ya. Mudah-mudahan bisa terima ya Pak jawabannya. Terima Bu Endang. Terima kasih. Nanti mungkin Bu Halimah bisa menambahkan atau mungkin dari Pak Dr. Oding. Saya lanjut menanggapi Bu Iis dulu ya. Bu Iis tadi bertanya tentang apa elemen tadi ya Bu ya? Iya, betul Bu. Iya. Coba saya bacakan dari 8 elemen komunikasi tadi ya. Bagaimana gitu ya keterkaitannya gitu ya Bu ya, apakah saling terkait atau gimana. Nah ini mungkin saya dari yang bagian tadi ya, saya narasikan lah intinya gitu ya. Jadi dalam bagian 8 elemen tadi, alurnya itu kan bahwa pertama pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim ya dari sender itu kan diubah menjadi encoding ya. Encoding itu apa? Encoding itu biasanya sih suara atau bisa dalam bentuk lain. Kalau nggak suara, bentuk tulisan kalau zaman sekarang kan gitu ya. By WA, by email, by apa gitu ya. Berarti lewat tulisan atau misalnya bisa juga melalui gerak ya atau bisa mimik ya. Atau melalui media atau perantara channel lain gitu. Lalu itu diterima ya Bu, setelah tadi disampaikan melalui berbagai cara tadi, diterima oleh penerima, diubah menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh si penerima. Nah, itu yang disebut decoding. Nah, selanjutnya penerima pesan memberikan feedback ya, feedback atau umpan balik kepada pengirim pesan. Itu juga bisa menggunakan suara, tulisan dan seterusnya. Sehingga pengirim pesan, jadi si sender itu tahu apakah pesan yang disampaikan itu telah sampai ya. Ketika telah sampai apakah telah dipahami atau telah dimengerti gitu. Intinya itu. Lalu dalam dialog ya, kalau bentuknya dialog itu dua arah gitu ya istilahnya ya, interpersonal communication. Nah, setiap pihak berbicara bergantian menjadi pengirim dan penerima pesan. Nah, intinya kalau saya sih biasanya atau mungkin Bapak Ibu sudah pasti mempraktikkan itu ya, ketika kita mendelegasikan sesuatu misalnya kepada orang lain atau misalnya kepada mahasiswa, kita tidak boleh beranggapan, oh udah saya sudah menyampaikan gitu. Udah kok ada buktinya, ini sudah saya tulis atau misalnya ini sudah saya kirim pesan gitu. Tapi belum ada feedback, belum ada yang menerima itu, belum ada balasan. Berarti bisa dikatakan 8 elemen tadi belum terpenuhi. Ya, kalau menurut saya bagaimana keterkaitannya? Ya seperti itu Bu Iis. Jadi semuanya saling berkaitan dan harus terpenuhi. Gitu Bu Iis. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir ya dari Pak Randi. Mohon maaf Pak Randi jadi terakhir. Silakan, mungkin Bu Halimah ya. Ya, boleh Bu Endang. Dari Pak Randi ya, kalau nggak salah tadi tentang cara menciptakan kondisi
siap untuk berubah ya dalam organisasi ketika ya benar nggak kalau nggak salah? Kalau nggak salah tadi ya betul, ya, cara menciptakan kondisi Ya. siap untuk berubah. Jadi ini hubungannya dengan pemimpin. Ya, pemimpin dalam sebuah perusahaan itu gimana caranya menciptakan kondisi ini siap kok untuk berubah gitu. Iya. Oke, baik. Saya coba menjawab. Izin Pak Randi untuk mencoba menjawab. Jadi ketika dalam suatu manajemen perubahan, ketika ingin dibuat kebijakan-kebijakan tertentu atau perubahan-perubahan yang ingin dilakukan untuk perbaikan organisasi, memang kalau dari beberapa pendapat para ahli tadi seperti yang disampaikan di materi, ada yang dinamakan dengan istilah kesiapan untuk berubah. Nah, kesiapan untuk berubah ini memang harus diciptakan dan caranya tentu kalau menurut saya ini terkait dengan peran pemimpin. Jadi peran pemimpin yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, peran pemimpin ini perlu dioptimalkan. Artinya ketika seorang pemimpin ingin melakukan perubahan, dia juga harus menunjukkan perannya dengan lebih maksimal lagi. Ya sebagai motivator, sebagai inspirator, dan juga sebagai komunikator yang baik untuk anggotanya sehingga bisa mudah diterima. Sebagai motivator benar-benar memotivasi ketika perubahan itu ingin dilakukan, berarti ada hal baik, ada perbaikan yang akan dicapai kemudian ketika itu bisa diterima oleh anggota, misalkan seperti itu. Nah, jadi bisa memberikan motivasi yang kuat. Nah, kemudian bisa juga sebagai inspirator, jadi benar-benar bisa menginspirasi anggotanya untuk mendukung perubahan tersebut. Jadi bukan hanya pemimpin saja yang mau berubah, tapi anggota juga terinspirasi jadinya untuk menganggap bahwa perubahan itu bukan suatu hal yang jelek gitu. Jadi bukan semata-mata untuk mengobrak-abrik kenyamanan yang sudah ada dalam organisasi misalkan, tetapi lebih kepada memberikan perbaikan-perbaikan yang lebih baik atau yang lebih jelas untuk semuanya. Dan sebagai komunikator, menurut saya ya itu fungsinya bisa mengkomunikasikan dengan baik. Jadi seorang pemimpin bukan hanya memimpin saja ya, tapi benar-benar dia bisa menguasai berbagai strategi komunikasi sebagai salah satu cara untuk bisa masuk ke dalam pemikiran-pemikiran anggotanya, masuk ke dalam apa yang diinginkan oleh anggotanya, sehingga itu bisa memudahkan pemimpin untuk mengajak para anggota dalam organisasi tersebut untuk bisa sama-sama memajukan organisasi dengan berbagai perubahan atau kebijakan-kebijakan baru yang ingin dilakukan. Kurang lebih mungkin seperti itu dari saya, Pak Randi. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang dan mungkin bisa ada tambahan dari teman-teman atau dari Dr. Oding. Itu saja cukup, Bu Endang. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Bu Halimah. Saya rasa mungkin sudah selesai ya untuk pertanyaan dan jawabannya sudah semuanya dibahas. Mohon izin Bapak Dr. Oding, presentasi kami tutup. Terima kasih banyak atas perhatian dan respons teman-teman Bapak Ibu semua. Selamat siang. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Halimatus Sadia dan Bu Endang sudah memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan tema komunikasi perubahan ya dalam organisasi. Luar biasa, tadi saya senang sekali Ibu Bapak dalam merespon apa yang saya disampaikan oleh Bu Halimatus Sadia dan Bu Endang ini. Dikira kenyataannya memang kita sangat penting di dalam membangun komunikasi ketika kita berada dalam sebuah organisasi. Tapi yang paling penting adalah kita pahami tujuan dari komunikasi tersebut dalam organisasi yang kita miliki sebagai tempat bekerja lah. Tujuan dan manfaat komunikasi itu apa? Tadi secara
gamblang sebenarnya sudah ada di slide satu apa ya itu yang seperti intinya adalah bagaimana memberikan pemahaman ya, persepsi yang sama antara pemberi pesan dan yang menerima pesan terkait dengan substansi yang diberikan atau disampaikan pada momen tertentu, mungkin pada saat rapat ya di prodi, di fakultas, di universitas, atau pada saat upacara ini atau pada saat dan sebagainya, dalam rangka untuk membahas tentang pentingnya komunikasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Paling tidak kita harus memahami tentang tujuan dan manfaat komunikasi itu adalah dari sisi untuk meningkatkan kemampuan manajerial kita di dalam mengelola organisasi. Pertama kaitan dengan hubungan sosial di antara kita semuanya, ya, baik antara pimpinan dengan anggota organisasi maupun di antara anggota organisasi itu sendiri. Ya, mencapai di universitas, rektor dengan para wakil rektor, kalau kampus kami ya, rektor dengan para wakil rektor, dengan para direktur, para kepala pusat, itu di tingkat fakultas dengan para wadik dan ketua prodi, atau di prodi dengan para dosen dan sebagainya. Itu kira-kira kalau kita memahami tentang tujuan dari komunikasi di dalam organisasi. Yang kedua, bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan ya atau menerima informasi yang sesuai dengan keinginan organisasi atau apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Ya. Kalau apakah itu menyangkut masalah visi misi, ya penjelasan penjabarannya, atau menyangkut informasi baru yang terkait dengan peluang dan tantangan yang ada dari luar yang dapat memberikan perubahan kepada organisasi kita, sehingga kita bisa juga melihat apa sih yang harus kita lakukan, terutama kaitannya dengan kekuatan yang kita miliki di dalam mengantisipasi perubahan yang datang dari luar tadi. Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita bisa menyampaikan dan menjawab persoalan atau pertanyaan. Misalnya ketika di rapat program studi ya, antara ketua prodi dengan para dosen, itu yang paling penting. Dan di situ akan terjadi perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Jadi bagaimana mengubah pola-pola tadi, bahkan termasuk perasaan, karena kalau kita lihat dari sisi tujuan komunikasi, bagaimana kita menghadapi istilahnya anggota organisasi atau memberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya manusiawi. Tadi sudah banyak sampaikan ke arah sana saya kira ya. Jadi mengubah pelaku dari mulai bagaimana melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengalihan, dan peningkatan ke PPEP kalau kita ya, dan mengubah keadaan sosial organisasi kita. Apanya yang mau diubah ya, kira-kira bagaimana cara menyampaikan komunikasi. Oleh itu komunikasi ini penting kita lakukan sebagai upaya untuk pengambilan keputusan di dalam menghadapi suatu persoalan. Ada beberapa prinsip yang saya kira perlu kita pahami tentang komunikasi program ini. Pertama adalah bagaimana bahwa apa yang sampai ini memenuhi istilah itu keinginan atau minat terhadap substansi yang ingin disampaikan. Nah, ketika rapat dosen lah tentang rapat awal semester, kira-kira apa yang perlu disampaikan ketika rapat dosen di awal semester misalnya, sehingga di situ si pemberi pesan, ketua prodi harus bisa menarik pesan-pesan bagi para dosennya atau bagi komunikan, kira-kira begitu ya. Dan tentunya dilengkapi dengan berbagai fakta, data, dan sebagainya. Jadi itu prinsip komunikasi harus menarik bagi para penerima pesannya. Dan tentunya yang harus diperhatikan adalah memiliki nilai guna yang betul-betul bisa dijadikan dasar untuk kemajuan organisasi kita. Tentunya ya. Dan yang paling penting lagi harus memperhatikan umpan balik dari anggota organisasi ya, ataupun dari pihak luar juga. Nah, itu yang sudah perhatikan.
Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa setiap orang itu mengerti pesan. Itu harus dipahami oleh si pemberi pesan. Ya, karena tadi sudah sampaikan juga untuk penyamaan persepsi, penyamaan pemahaman kan tidak gampang. Itu bahasa-bahasa yang betul-betul menyentuh kemanusiaan. Bagi kita di perguruan tinggi kan sifatnya itu andragogi ajakan. Ya. Jadi harus wise lah di dalam penyampaian materi yang akan disampaikan kepada para penerima pesan. Yang berikutnya adalah tentu tadi dikatakan ada hambatan, memang betul. Banyak hambatan ketika kita mengkomunikasikan beberapa program atau kegiatan di lembaga kita ini ya, yang menjadi penghalang atau menjadi hal yang sifatnya itu menghambat terhadap komunikasi tadi. Hambatan itu bisa terjadi tadi sudah disampaikan ya, bagus sekali saya kira ya. Itu bisa terjadi karena apa? Karena mungkin kita menggunakan bahasa yang sukar dipahami, ya, yang sukar dipahami ketika kita menyampaikan pesan atau program yang disampaikan kepada teman-teman. Yang kedua yang ini yang sering terjadi, perbedaan persepsi di antara kita. Kadang-kadang itu terjadi ya. Itu semua karena mungkin informasi yang kita terima juga berbeda. Jadi ada perbedaan persepsi akibatnya apa? Itu latar belakang pengetahuan yang kita juga dapatkan. Dan berikutnya hambatan bisa karena salah terjemahan, itu sama dengan salah persepsi lah. Dan mungkin juga karena tadi ketika kita menyampaikan informasi juga teman-teman mungkin sedang secara psikologis mungkin sedang tidak nyaman atau secara fisik sedang kurang sehat dan sebagainya, itu bisa menjadi sebuah hambatan. Jadi ada semacam reaksi emosional ya kira-kira, lebih ada reaksi emosional ya, sehingga itu menjadi hambatan, bahkan mungkin bisa menjadi serangan terhadap si pemberi pesan tadi. Ilustrasi tadi saya katakan ketika rapat dosen. Ini yang saya alami lah sekian puluh tahun berkecimpung di dalam organisasi, baik tingkat prodi, fakultas maupun universitas, baik dalam rapat-rapat senat ataupun rapat-rapat lainnya. Bahkan di rapat kepanitiaan sebanyak itu juga sering terjadi hal seperti itu. Yang berikutnya karena apa tadi ada semacam kalau dalam bahasa itu ada pesan yang kadang-kadang mungkin dari peserta itu semacam pimpinan ini seolah-olah politis atau punya sandar ganda. Dari sisi semantik itu kadang-kadang ada pesan seperti itu. Ini yang saya rasakan ketika saya ikut berkecimpung di dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada pihak internal maupun eksternal. Yang berikutnya mungkin ada kecurigaan juga bisa terjadi ya. Kecurigaan tertentu ya kira-kira kurang lebih. Dan juga kadang-kadang ada di teknik bertanya yang kurang baik. Bahkan teknik menjawab juga kurang baik, itu terjadi. Kadang-kadang itu terjadi tadi noise atau gangguan ya, ada gangguan, ada barrier. Dan ada ketidakjujuran dalam menyampaikan, setengah hati dan sebagainya bisa terjadi itu. Karena mungkin pada saat penyampaian sesuatu tidak sesuai dengan harapan dari peserta. Misalnya tadi rapat dosen di prodi. Yang berikutnya mungkin juga pimpinan kurang memahami atau kurang menguasai substansi yang disampaikan. Jika ada hal yang perlu disampaikan, misalnya ketika menyampaikan program MBKM lah kepada para dosen, sementara para dosen juga memberikan tanggapan-tanggapan tertentu yang berdasarkan pada informasi atau pengalaman-pengalamannya. Itu yang kadang-kadang tidak seperti itu. Dan sehingga terjadilah yang namanya komunikasi kurang bagus lah. Itu Pak Ibu. Ya, yang tidak kalah penting tadi hambatan psikologis ya Pak Ibu ya. Bicara hambatan psikologis itu
sangat yang saya rasakan itu mengganggu sekali ya, mengganggu sekali. Kalau hambatan fisik mungkin tidak begitulah, paling hanya sakit tertentu, itu pun tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah psikologis itu bisa berkepanjangan tuh. Dan trust juga, kepercayaan itu bisa jadi hambatan. Itu terkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendasar. Nah, bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang efektif, yang paling penting. Tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab juga, saya kira bagus. Yang paling penting adalah menjadi pendengar yang baik, Bapak Ibu. Ya, sebagai pimpinan kita harus menjadi pendengar yang baik. Bukan sebagai pimpinan, sebagai manusia individu kita harus menjadi pendengar yang baik. Karena kita selalu melakukan komunikasi tiap saat, tiap detik dengan siapapun juga, baik di tempat kerja, ya, atau di rumah, bahkan di jalan. Dan bicara seperlunya, artinya kita bicara secara efektif dan efisien. Itu jadi pertama, belajar mendengar, ya seorang pimpinan harus punya kesabaran, di situ pentingnya. Yang kedua, harus bicara secara efektif. Dan bagaimana menjadi pendengar yang baik itu, saya kira Bapak Ibu sudah paham lah. Paling tidak secara gestur tubuh, ya, apa istilahnya itu, kontak mata mungkin ya, itu bisa menjadi salah satu kaidah menjadi pendengar yang baik. Atau apa istilahnya, jangan di awal pertemuan ketika rapat di organisasi belum apa-apa kita sudah seolah-olah melakukan evaluasi ke sana. Tidak demikian, tapi kita sampaikan dulu tentang hal-hal yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan, baru kita menyampaikan kira-kira informasi yang kita lakukan terkait dengan perubahan di dalam organisasi, baik itu mungkin sistem, ya, maupun organ dan sebagainya, atau struktur, ya. Terkait dengan, tentunya kita punya dasar, yaitu regulasi. Dihindari kesan seolah kita sedang menghakimi atau mengevaluasi. Kemudian juga hindari hal yang pembicaraan yang berlebihan lah, atau ditambah-tambahkan. Ini yang kadang-kadang juga sering terjadi. Terus jangan suka mencampuri urusan orang lain. Ya. Artinya sebagai pimpinan di prodi atau di fakultas, di universitas itu jangan sekali mencampuri urusan dosen atau karyawan. Ya. Karena yang sedang berada di depan kita, dalam artian sini apa istilahnya itu ya, tidak mendengar artian tidak mengapresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman tersebut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kaidah mendengar yang baik itu, kita harus pandai mendengarkan tadi anggota organisasi ketika melakukan usul, saran, atau pertimbangan. Jadi jangan kita belum apa-apa sudah meng-cut atau memberhentikan, jangan. Itu karena apa? Karena kita kan lagi-lagi ingin melakukan perubahan di dalam organisasi agar semua merasa terakomodir, kira-kira begitu Pak Ibu. Dan jangan sifatnya instruksi. Jadi jangan sifatnya menginstruksikan atau instruksi kepada, walaupun itu ada dalam lingkup kita, dosen, bukan instruksi, tapi ajakan tadi supaya merasa senang, merasa diajak. Jadi saya kira mengenai hal-hal yang terkait dengan komunikasi penting bagi kita, ya. Karena tadi kata kuncinya yang disampaikan oleh kelompok. Tadi saya ulang lagi ya. Ini saya kira ya. Saya ulang lagi apa yang disampaikan tadi Muhammad Kusadia dan Bu Eta. Jadi ada saling ketergantungan sih yang paling penting, ya, antara pimpinan dan anggota yang penting. Untuk apa? Untuk mengatasi lingkungan tadi, perubahan yang disebabkan dari faktor eksternal. Kalau kita tidak merasa ada
saling ketergantungan, maka kita merasa hebat sendiri nantinya kan. Ya, kita tidak bisa mengatasi faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi kita. Oleh itu harus hati-hati. Karena mungkin saja dosen punya informasi lebih awal dibandingkan dengan pimpinan prodi misalkan. Walaupun itu pimpinan prodi juga mendapatkan informasi dari pimpinan di atasnya. Jadi kata kunci di sini saling ketergantungan harus dijadikan perubahan kita, jadi saling memberi, saling menerima, ya, dalam rangka mengatasi perubahan tadi, ya, mengatasi lingkungan yang mengharuskan organisasi kita itu berubah. Ini kalau kita perhatikan, ini penting Bapak Ibu. Jadi saling menukar pesan. Di two-way communication itu harus dijalankan ya, jangan hanya kita maunya bicara aja tidak mau dengar. Maka tadi kata coachnya belajar mendengar siapapun, termasuk ketika kita komunikasi dengan mahasiswa. Mahasiswa itu adalah sumber belajar bagi kita, Pak Ibu. Jadi kita dengarkan mereka itu. Nah ada sisi lain yang mungkin informasi di proses sebelum kita memiliki. Ini tujuannya adalah mengatasi masalah dan memberikan sentuhan manusiawi dalam rangka mengelola organisasi. Ini yang paling penting Pak Ibu. Di kata kunci sentuhan manusiawi itu bagaimana melakukan komunikasi dengan santun, bijak ya, wise dan sebagainya kira-kira gitu ya. Karena kalau tidak, masalah tidak akan teratasi, mungkin masalah akan semakin bertambah. Ini yang kami rasakan seperti itu Bapak Ibu. Kami tidak pernah sifatnya kalau rapat pimpinan itu menyuruh ya atau menginstruksikan, tidak. Jadi lebih kepada koordinasi ya, lebih kepada koordinasi. Ini saya tadi sudah ya. Nih. Ya, yang paling penting menerima perubahan itu tadi yang sudah disampaikan juga oleh dan Bu Endang ya sekira. Bagaimana ini yang baik antara anggota aspek penting dalam mendukung perubahan sehingga pihak yang terlibat dalam perubahan dapat menerima, ini kata kuncinya bagaimana semua yang ada di dalam organisasi menerima perubahannya. Itu pentingnya komunikasi di sini. Nah, itu yang pernah saya sampaikan, jangan sampai ada riset, pasti adalah ya. Hanya bagaimana riset itu diminimaliskan atau tidak. Riset itu waktunya diminimaliskan juga, tidak selamanya dia resisten, ya kan? Jadi pengelolaan komunikasi sangat penting karena kalau buruk pengolahannya maka akan timbul resisten. Itu yang perlu kita pahami. Ya, perubahan tidak akan terjadi. Nah, ini yang juga penting. Jadi dalam mensinergikan dan menyampaikan visi, organisasi harus fokus kepada permasalahan. Jadi bicara harus kalau sebenarnya satu substansi, jangan melenceng kemana-mana. Ini kan tadi kita akan menciptakan budaya organisasi, terutama dari mulai perubahan pola pikir dan pola tindak dalam hal tentu misalnya. Apakah itu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sebagai itu. Kira ini hanya sekedar mengulang saja yang disampaikan oleh tadi Diatus ya Halimah Sadiah dan Bu Endang. Begitu ya. Nah ini satu lagi barangkali. Di komunikasi penting dalam rangka meningkatkan motivasi sebagai sumber informasi, mengubah sikap individu, membantu bersosialisasi dan sebagai proses pengendalian. Nah, ini penting di akhirnya ada proses pengendalian. Jika misalnya di antara motivasi, informasi dan individu sosialisasi kurang nyaman misalnya, bagaimana ini? Ya. Ini proses pengendalian itu sangat penting dan bahkan nanti ditindaklanjuti dengan peningkatannya bagaimana. Ini penting. Dasar kita di dalam saja saya kira dampak positifnya ya tadi meningkatkan produktivitas. Apa? Karena adanya informasi terutama dari luar yang memang berpengaruh kepada proses kita. Dan pihak manajemen harus bisa menampung ide gagasan dari
anggota organisasi. Supaya apa? Ini bisa membantu dalam perubahan, ya, manfaat bagi organisasi sendiri. Ini Bapak Ibu saya kira. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam perkuliahan pada pagi siang hari ini. Terima kasih kepada presenter pada hari ini, Bu Halimatus Sadiah dan Bu Endang ya, atas para tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf, dan sampai jumpa di minggu depan. Saya kira Pak Ibu. Oke.